أوزارا من زينة أو وأخرج لهم إجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال فما خطبك يا سامري قال بشرت بما لم يبشروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه Wah, nggak ngargain. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثالهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاء صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وانت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أن يحدث
ونحدث لهم ذكرا. Sadaqallahul Azim. Coba dilihat ayat 30. Surah Toha ayat 30. Itu ada Haruna akhi. Nah kalau mau dilanjut itu kan ahishdud gitu. Nah itu yaknya jadi pendek, bukan akhish tapi akhish gitu. Ya. Ada yang tahu alasannya kenapa? Pernah saya jelasin. Masih ingat nggak? Itu kalau berarti kan Haruna akhi gitu. Kalau dilanjut jadi pendek akhish. Kenapa? Koknya itu tanwin ketemu sama Akhi. Ya. Kok Akhish. akhish gitu. Maksud akhish jadi yaknya hilang. Seakan-akan gak ada ya. Kalau dilanjut tadi udah betul Pak ini baca Pak Tony tadi. Itu karena apa? Kalau Hamzah wasal itu kalau dilanjut udah nggak dianggap. Berarti yaknya kan sukun, ya kan? Yaknya sukun. Terus shinnya juga sukun. Itu. Nah kalau ada dua sukun berdekatan namanya iltiqa'us sakinain. Dua sukun berjejer maksudnya bertemu gitu. Nah itu nggak boleh dalam kaidah Arab. Harus diidghamkan sukun yang kedua. Akhish itu kesin. Nah yang pertama yaitu dianggap nggak ada kalau mau lanjut begitu ya. Nah kalau hamzah wasl ini nggak fungsi kalau dilanjut. Kalau usdud kalau berarti kan akhi. Nah ini baru fungsi. Alifnya fungsi kalau di awal itu namanya hamzah wasl. Di awal fungsi, di tengah-tengah nggak fungsi. Usdud begitu. Ya kalau di awal. Kalau lanjut ya akhishdud. Kenapa nggak akhish? Ya karena dua huruf sukun yang bertemu atau iltiqa'us sakinain. Begitu. Nah, kemudian di ayat 37 walaqad mananna 'alaika marratan ukhra. Jangan terpengaruh tanda yang ada alis bendera terus dipanjangin ukhra, dipanjangin salah. Itu tetap jadi mad tabi'i. Itu tanda itu kalau mau lanjut. Kalau marratan ukhra id auhayna, nah itu baru betul. Kalau dilanjut. Kalau berhenti tetap dua harof ya ukhra. Jangan terpengaruh dengan tandanya itu. Itu tanda kalau mau lanjut. Ya, kalau mau wasol ke ayat berikutnya. Muwasol itu kalau nggak tahu ilmu itu harus hati-hati. Ini ada nih salah satu. Ini harus diingetin. Tapi nggak tahu dapat ilmu dari mana. Salah satu imam di sini saya kalau misalnya nyebut namanya, udah bagus bacaannya. Tapi ilmu wasolnya salah ini bukan nggak boleh, tapi haram. Ini sampai haram gitu di pengetahuan saya. Jadi mewasolkan akhir ayat ke basmalah itu haram, kecuali langsung lanjut kayak gini. Kayak umpamanya qul huwallahu ahad, umpamanya begini ya. Di akhir ayat lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah itu gak apa-apa. Tapi kalau berhenti di bismillah bukan boleh, tapi haram hukumnya. Nah ini kan harus dibetulin. Nah ini
Bapak bukan sembarangan, maksudnya bagus bacaannya, tapi dari saya ingin tanya ini dari mana ini ilmunya begitu. Kalau memang ada ilmunya, setahu saya itu bukan nggak boleh, maksudnya bukan hanya sekedar makruh tapi haram. Ada di kitab Musuah Tajwid itu ada, itu sampai haram. Maka ingat saya dikatakan, maka begitu. Walaupun amin itu jangan, harus ada napas menambahkan itu. Sama kalau di akhir ayat lanjut basmalah berhenti Bismillahirrahmanirrahim atas, tadi kan berhenti ya, kecuali langsung nyambung ayat berikutnya, surat berikutnya, itu nggak apa-apa, masih diperbolehkan. Jadi ilmu cara wasol basmalah yang ada di tengah-tengah surat, di tengah-tengah antara surat itu caranya ada 4, yang satu nggak boleh, yang satu ini sampai haram. Boleh berhenti akhir surat basmalah lanjut surat, atau langsung ya lanjut akhir surat ke basmalah lanjut surat lagi, itu boleh. Berhenti akhir surat basmalah wasol ke awal surat. Nah yang keempat ini yang nggak boleh, mewasolkan akhir surat ke basmalah, berhenti di basmalahnya. Ya, maka kalau Muhammad kalau Qori itu ya kalau dilanjut di akhir umpamanya illa ayyasha Allah rabbul alamin bismillahirrahmanirrahim iqra, langsung ditambah sedikit awal surat, enggak berhenti bismillahnya itu. Ya, ini bukan tidak boleh tapi sampai haram, ini yang berbahaya. Jadi kalau ilmu wasol itu harus dipahami betul biar tak sembarang wasol, maka lihat enak. Nah seperti ini tadi ya, walaqad mananna 'alaika marratan ukhra, berhenti apa 2 harakat saja, jangan terpengaruh panjangnya itu, jangan. Ini kan ada tanda panjang, iya itu tanda panjang buat yang mau wasol karena ketemu alif itu. Ini banyak yang salah di sini di akhir ini ya. Akhir emang seharusnya panjang, enak, terlihat enak kalau akhir dipanjangin itu ya, tapi salah. Kalau ini salahnya salah ringan karena nggak mengubah arti, cuma salah ringan karena nggak mengubah arti. Ukhra salah doang tapi nggak berat salahnya ya, nggak berubah arti karena panjang doang ya. Ada yang seharusnya pendek dipanjangin, ini salah besar ada. Kalau sama sekali nggak panjang, nggak ada panjang dipanjangin, itu menambah huruf, salah besar. Kalau disengaja sampai dosa. Bahkan kalau sengaja banget sampai dia, kalau di dalam ilmu sulam taufik itu murtad secara kuliah. Alhamdulillah. Kalau memang udah tahu dibuat-buat gitu, ditambah-tambah hurufnya, udah tahu. Tapi kalau nggak sengaja sih nggak apa-apa. Nah itu yang asalnya nggak ada panjang tapi dipanjangin, kan nambah huruf berarti. Kalau sengaja haram. Nah kalau asalnya panjang cuma 2 harakat, ya asalnya panjang nih, cuma nggak panjang-panjang banget, 2 harakat atau 1 alif, dipanjangin sampai 5 harakat atau 2 alif setengah, itu salah, cuma salah ringan karena nggak berubah arti. Mau memang asalnya panjang, cuma ditambah aja panjangnya, itu nggak apa-apa, tapi salah ringan gitu, nggak salah berat. Namun kalau nggak ada panjang sama sekali kok dipanjangin, berarti kan nambah alif. Kalau nggak nambah alif ya nambah wawu, ya nambah ya. Huruf yang memanjangkan kan 3. Kalau nggak wawu, alif ya itu huruf mat namanya. Huruf yang memanjangkan. Huruf yang memanjangkan itu ya alif, wawu, ya 3 itu. Ya kalau nggak panjang sama sekali, nggak ada panjang tapi dipanjangin. Kalau nggak nambah wawu, nambah ya, dan nambah alif, antara 3 itu. Nah, di sini masih banyak yang ini, kayak di akhir-akhir kata itu, di akhir-akhir kata dipanjangin. Kayak ini contohnya di ayat ini, di ayat umpamanya di akhir ayat mana ini?
Udah 34 aja. Atau di 36 apa-apa. 36 ya. Qala qad utita laka ya. Kanya dipanjangin. Itu kan gak ada panjang sama sekali. Hati-hati. Kalau sengaja dosa. Kalau nggak sengaja nggak apa-apa, nggak tahu. Atau utita itu kan pendek. Berarti kan nambah alif kalau nambah alif tuh dan nambah huruf, menambahkan, membuat sesuatu yang baru di dalam Quran. Ini Quran nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang. Ya itu. Nah itu dalam ada ini. Pokoknya yang nggak ada panjang sebenarnya hati-hati betul kalau nggak ada panjang sama sekali jangan sampai dipanjangin kalau bisa. Ya. Kecuali yang tadi ukhra seharusnya 2 harokat ditambah karena terpengaruh tanda ukhra gitu. Nah itu salahnya ringan, apa-apa. Tapi jangan sebaiknya banget. Kita kan ingin sempurna, walaupun itu salah ringan jangan dilakukan. Gitu. Bisa. Oke, habis itu ada pertanyaan. Ya. Yang tadi lanjut apa surat ayat 30. Ayat 30. Ya, Jadi 30. kalau lanjut kan ahis ya. Nah sekarang kalau itu berhenti kita kan nggak tahu nih. Akhi itu. Iya, ini kita menyambung yang ayat 31. Cara bacanya us atau is atau as. Nah ini kan cara mengetahui. Kalau ya betul, bagus bertanya. Jadi kalau di Quran lain, maksudnya di Quran nggak ada tandanya, bingung untuk orang awam. Ini is apa, us apa, as. Kecuali kita ada pengalaman, tahu pernah dengar ini us bisa mungkin. Tapi kalau nggak pernah dengar, nggak pernah tahu, bingung. Us apa, as. Gitu. Nah, untuk kita tahu maka cari Quran yang ada tanda. Biasanya ada di kalau di Quran ini kan ada tandanya kotak, sukun, berarti us. Sukun dikotakin di Quran ini. Nah, makanya itulah kita cari Quran yang benar-benar tandanya itu lengkap, ya. Jadi tanda bacanya itu lengkap. Kita nggak mau kesesat, gitu. Jadi kalau mau baca kita udah lengkap ini tandanya enak, gitu. Nah kalau sudah tahu, sudah apalagi tahu nahwu, itu nggak mungkin is karena itu asli hurufnya itu huruf fi'il amar usdud. Kata aslinya itu fi'il amar usdud, begitu. Nggak mungkin asdud itu nggak ada gitu. Jadi usdud udah tahu karena fi'il amarnya seperti itu. Ya mungkin dari bahasa saddada yusaddidu. Nah fi'il amarnya usdud. Kalau kita urutkan, memang aslinya begitu. Ya kalau kayak irji itu kan kembali fi'il amar, kembalilah fi'il amar kata perintah. Irji'i, nggak mungkin urju'i atau arji'i, nggak mungkin. Tapi aslinya memang irji, asli fi'il amarnya seperti itu. Perubahan katanya itu seperti itu. Jadi itu yang tahu nahwu shorof nggak usah tanda pun tahu. Yang udah belajar nahwu udah nggak usah tanda nggak apa-apa. Ya, ini kan untuk tanda bagi yang belum tahu, biar nggak salah maka dikasih tanda Quran ini, gitu. Ya, dulu mah nggak ada tanda-tanda. Orang Quran dulu mah nggak ada tanda gitu, tanda panah begitu juga nggak ada. Di sini ulangnya di sini udah nggak ada dulu itu. Maka dulu belajarnya semangat walaupun nggak banyak tapi semangat. Nah sekarang tandanya udah lengkap, tajwidnya juga udah ada bloknya. Jadi belajarnya orang semakin gak ada. Betul ini sudah tanda-tanda. Nanti Quran tinggal tulisan, gak ada yang membaca di akhir muadib atau keturunan kita yang beberapa nanti ya. Generasi kita nanti itu. Ya sekarang sudah orang yang minat belajar Quran, remaja-remaja sekarang ya menipis. Ini udah tanda bahwa Quran nanti ya udah. Ya. Ada yang belajar Quran tapi niatnya juga salah. Niatnya bikin ikut mbah. Pokoknya mulai di atas yang biar pinginan ikut itu lomba ini biar ikut bisa ini bisa itu gitu. Gak benar-benar menghafal karena Allah. Itu. Ya karena pengaruh TV juga, pengaruh media. Termotivasinya tuh pengen ikut tahfiz, pengen ikut musabaqah. Motivasi menghafal Qurannya itu loh. Ya, itu kan nggak boleh kayak gitu maksudnya.
Bahkan Kiai Awani itu mengharamkan ikut musabaqah tilawatil Quran itu. Tapi kalau dulu yang saya tempat ngantren Kiai Haji Yusuf Masyar itu tergantung niat. Kalau kita niatnya syiar ya monggo. Nah Quran kalau nggak digituin, kapan orang pada dengar Quran kalau nggak dilomba-lombakan gitu? Orang-orang kapan orang baca Quran? Kapan orang bisa Menikmati Quran itu indah, dilantung begitu indah itu kapan? Nah semua itu tergantung niat. Maka perbedaan ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan asal niatnya syiar, ngajak itu nggak apa-apa. Tapi kan bahaya, salah niat dikit aja udah jadi sampai haram gitu, sampai dosa gitu. Ya, kalau udah salah niat gitu ya, maka niat itu penting dalam beribadah. Teramat gimana? Yang merubah arti nggak ada? Ya merubah kalau di ish umpamanya as gitu bisa berubah, itu kan berubah harokat. Kalau kita nggak tahu kan kita orang awam nggak tahu. Ya masalahnya kalau nggak tahu nggak jadi masalah. Makanya kalau nggak tahu belajar, alhamdulillah. Saya udah belajar tapi nggak paham, ditanya malaikat itu. Orang nggak tahu nggak belajar. Udah apa jawabannya kira-kira? Kamu dulu baca Quran salah dulu ya. Dibilang, dibaca is aja. Ditanya malaikat itu, kamu salah gitu. Oh belajar, nggak belajar. Tentu lagi. Tapi kalau belajar, saya udah belajar tapi nggak paham. Oh ya udah kamu udah belajar. Niat, ada niat untuk memperbaiki gitu. Ada usaha. Yang dinilai kan usaha Allah itu ya, yang dinilai bukan hasil. Hasil itu mah gak penting, itu terserah Allah. Bonus hasil. Yang penting usaha. Prosesnya ada. Proses yang penting. Tidak ada rumus. Hah? Tidak ada rumus. Rumus maksudnya apa itu? Untuk mengetahui us. Untuk ya U A I U-nya itu. Iya, itu kan dari fi'il amal. Fi'il amal dari syaddada yushaddid, dari usdud itu dari fi'il amal. Jadi perubahan kalimat itu ada di ilmu surah namanya tasrif. Kayak fa'ala yaf'ulu fa'lan. Jadi uf'ul, nah itu fi'il amarnya. Fi'il madinya fa'ala. Fi'il mudhari'nya yaf'ulu. Begitu. Kalau fi'il madi itu sudah lampau. Kalau fi'il amar waktunya sekarang, lagi berbuat, lagi bekerja. Itu internasional. Ijlis. Ya, Idris duduk, nah itu kayak begitu loh. Idris, irji, kembalilah, ikra, bacalah, itu fi'il perintah. Namanya perintah. Nah ini usdud. Oke? Udah ya? Mana bang? Udah? Ilmunya terlalu tinggi. Baik, kita ketuk. Sebelum kita baca Fatihah dulu buat keponakannya Pak Nopal, katanya lagi dirawat di rumah sakit. Bernama Salsabila Mairani ya, Usudu bin Jalianto Usudu. Mudah-mudahan dengan keikhlasan suratul Fatihah yang kita baca, Allah angkat penyakitnya, memberikan kesembuhan yang sempurna. Ala tilkani ala kulli min sholihin bidayat ala bisyafa'ati Rasulullah bisihati Salsabila Mairani Usudu bin Jalianto Usudu. Syahudillah lahumul Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanirrahim. Ya kana Allahu wa nasta'inu bi sirati mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alamin. Hamdan syakirin wa na'imin hamdan yuwaffiqu wa yukafi'u mazida ya rabbana wa lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودواعيها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار ونور القوة الأجساد والأرواح والهداية وعلى آله وصحبه وسلم. يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم. اللهم رب الناس رب الناس رب الناس يا الله أذهب البعث اشفي 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 يا الله سلسلة فأنت Allah fa'anta syafi fa'anta syafi la shifa ila shifa'u shifa'an la yughadir saqaman wa la 'aliman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna istiqamah. Allahumma ja'alna furqan Amin amin ad-dunya ajalina qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Allah